Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali untuk menjelaskan urutan strategi pemupukan. Karena banyak para sahabat yang masih menanyakan nih sahabat ya, mereka sudah melakukan pemupukan namun hasilnya masih bisa belum maksimal. Dan hasil yang belum maksimal ini sahabat itu ada disebabkan oleh beberapa faktor yang tidak tepat dalam melakukan pemupukan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada sahabat apa saja strategi pemupukan ini agar hasil panen di kebun sawit kita bisa maksimal. Dan pada berikut ini akan saya paparkan sahabat, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa simak terus sampai video ini berakhir. Jadi sahabat, yang pertama, pemupukan ini dilakukan pada saat akhir musim kemarau atau awal musim hujan, yaitu di kisaran bulan Februari sampai Maret untuk aplikasi pertama, dan bulan September sampai Oktober untuk aplikasi yang kedua. Itu sahabat ya. Jadi rotasi pemupukan dalam 1 tahun adalah hanya 2 kali dengan rentang waktu kisaran 6 bulan. Kemudian yang kedua sahabat, urutan pemupukan tanaman belum menghasilkan berdasarkan jenis pupuk disarankan. Yang pertama kita menggunakan pupuk organik, kemudian kita menggunakan rock fosfat, kemudian yang urutan ketiga dolomit, selanjutnya urea, kemudian MOP atau kisrit ya, kemudian MOP, dan kemudian pupuk organik. Itu urutannya sahabat ya. Kemudian yang ketiga, jenis pupuk yang digunakan sebaiknya menggunakan pupuk yang tepat sasaran. Maksudnya tepat dosis, tepat waktu, dan tepat metode, dan juga tepat jenis pupuk tentunya. Kemudian sahabat, yang keempat, pemupukan dilakukan dengan analisa yang tepat. Analisa yang cermat maksudnya adalah menggunakan rekomendasi pemupukan sesuai dengan hasil analisis daun dan tanah, sehingga diperoleh informasi dosis pupuk yang akan diberikan berdasarkan kebutuhan tanaman atau paling tidak mengikuti pola rekomendasi pemupukan sesuai dengan jenis tanah yang kita miliki. Kemudian sahabat, yang kelima, pemupukan hanya dengan pupuk kimia atau pupuk majmuk NPK atau pupuk tunggal lainnya tidak akan memberikan hasil produktivitas tanaman kelapa sawit yang tinggi. Maka seharusnya pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia harus seimbang dengan menggunakan pupuk organik. Dan pupuk organik ini sahabat bisa menggunakan pupuk kandang atau juga dengan menambahkan jangkos atau janjangan kosong ya sahabat ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, metode pemupukan yang disarankan adalah dengan penaburan pupuk secara merata di piringan, yaitu dengan melingkar itu sahabat ya, pada kedalaman 5 cm dari jarak dari pangkal batang sekitar 1 sampai 1,5 meter. Setelah itu lubang pupuk ditutup kembali. Jadi sebaiknya sahabat memupuk itu dengan sistem di lubang mengeliling gitu sahabatnya. Kemudian sahabat, yang ketujuh, sebaiknya pencampuran berbagai jenis pupuk pada saat aplikasi ke tanaman mengikuti rekomendasi dari perusahaan pupuk sahabat. Jadi ada juga jenis pupuk itu yang tidak boleh dicampur dalam satu waktu. Seperti contoh, sebenarnya sahabat mencampur dolomit dengan urea itu tentu tidak disarankan seperti itu sahabatnya. Kemudian dari berbagai hasil penelitian dan kajian, ternyata kesuburan tanah baik biologi, fisik, dan kimia tanah dapat meningkat apabila pupuk kimia kemudian kita campur dengan pupuk organik. Jadi maksudnya itu dikombinasikan begitu sahabat ya. Dengan meningkatkan kesuburan tanah maka akan terdampak kepada produktivitas tanaman kelapa sawit kita. Jadi dengan kita menggunakan pupuk organik kemudian pupuk kimia, maka
akan kita dapati hasil TBS itu akan meningkat menggunakan pupuk tersebut, sahabatnya. Dengan meningkatnya hasil pemupukan tentu akan mengurangi hasil trek buah kelapa sawit kita. Aplikasi pupuk organik juga akan meningkatkan biaya pembelian pupuk kimia, seperti penelitian yang dilakukan oleh PPKS Medan, sahabatnya, bahwa aplikasi tandan kosong sawit atau jangkos 40 ton per hektar ditambah dengan 60% pupuk kimia, anjurannya ternyata mampu meningkatkan produktivitas sawit kita sebesar 34% jika dibandingkan tanpa menggunakan jangkos, dan dosis pemupukan adalah 100% dari dosis anjuran. Jadi artinya, sahabat, selain meningkatkan hasil TBS, petani juga akan mendapatkan penghematan pembelian pupuk kimia sebesar 40%. Itu tadi, sahabat ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.